Hai beautiful soul, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema kisah asmaramu di bulan Agustus. Cie. Kira-kira seperti apa kisahnya ya? Harapan dan doa saya untuk kalian semua, semoga ini kisah yang sangat indah ya, beautiful love story untuk kalian ya. Bulan Agustus banyak blessing, banyak harapan, banyak happiness, banyak, pokoknya banyak momen-momen yang kalian tunggu-tunggu, dan ini ada di bulan Agustus. Oke guys, mari kita lihat sama-sama. Saya akan di-breedingkan untuk kalian supaya kalian gak penasaran ya, untuk 1 bulan ke depan, bulan Agustus, bagaimana dengan kisah asmaramu. Oke? Oke guys, ini dia kisah asmaramu di bulan Agustus. Saya akan tarik energi pasangan kalian ya. Wow, Queen of Wands. Dia orang yang sangat, wah, it's not joking, it's couple guys. Tuh, wow, so sweet. It's so sweet. Queen of Wands and King of Wands. Ya, kalian adalah lovely couple. Ya, couple yang sangat romantis, couple yang ya banyak kecocokan. Bisa ini pasangan resmi ya. Kamu orangnya good looking, pasangan kamu juga seperti itu. Pokoknya baik hati ya. Menawan, kepribadian kalian itu menawan kalau aku lihat di sini. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Keren banget sih guys. Wow, ada Knight of Swords. Kalau aku lihat akan ada kabar baik. Sorry, King of Swords. This king ya guys. Double king. It's not joking. Jadi ada sebagian dari kalian yang berada di situasi cinta segitiga. Ada Ten of Wands, tetapi bertahan loh guys. Kalau aku lihat energinya, kalian mencoba lakukan yang terbaik. It's not so easy. Bukan mudah. Suasananya, situasi yang bukan mudah untuk dijalani. Tuh, bahkan ada yang bersegi-segi, cinta segitiga dan segi 4. Wow, tapi saling menyempurnakan. Sakit banget sih guys kalau udah situasi itu ya kan. Oke, too much. Oke, thank you. Wow, Knight of Pentacles. Aku lihat pasangan kalian orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan. Bahkan oke, dan di sini ada ya Ten of Cups. Dan dia sibuk bekerja demi membahagiakan keluarga. Ya, ada pasangan resmi nih. Tuh ada cinta ya. Kalian itu pasangan yang romantis, pasangan yang harmonis. Tetapi ya kalian sedang berada di situasi yang gak mudah karena cinta bersegi-segi. Ada cinta segitiga juga karena
kingnya double. Mungkin kalian memiliki dua pilihan, mungkin ini pasangan kalian adalah karmic atau soulmate kalian, dan setelah itu kalian bertemu dengan twin flame, bisa seperti itu. Oke, so saya akan shufflekan, saya akan kasih lihat kalian ya, sampai mana kalian bertumbuh dalam jiwa, dalam soul, to balance. Ada cinta loh, ada keseimbangan, walaupun sama-sama udah punya pasangan, ada yang betul-betul saling mencintai, surrender, dan kalian hanya bisa surrender. Lakukan yang terbaik, dan hasil akhir serahkan Tuhan dan alam semesta, seperti itu. Aku lihatnya di sini seperti itu, guys. Oke, what the hell? Jangan lupa jaga kesehatan mindset, kesehatan body, kesehatan hati. Pokoknya semuanya yang sehat-sehat, oke? The fear, nggak perlu ada ketakutan dalam menjalin hubungan. Kalau nggak bisa menjadi pasangan, kan bisa menjadi sahabat, seperti itu dong, guys. Ada worry, yang nggak perlu khawatir. Kalau niatnya baik, walaupun terkoneksi batin, tapi kalian tahu bagaimana cara menghandle energi untuk saling mensupport, saling mendoakan, seperti itu. Di sini ada sukses ya. So, ini koneksi yang memberikan kalian pelajaran dan supaya kalian lebih fokus dengan kesuksesan. Ada the grief ya. Jangan fokus dengan trouble atau tantangannya, tapi ambil pelajarannya ya. Handle energinya untuk kesuksesan kehidupan kalian. Trust, percayalah, Tuhan dan alam semesta pasti berikan yang terbaik ya. Walaupun koneksinya terlarang atau tersembunyi, tetapi kalau kalian ada ekspresikan cinta ya, pasti akan ada efek bagusnya, baiknya, seperti itu. Ada servisi, I feel good when I can help others. Nah, akhirnya kalian menjadi orang yang lebih baik, lebih lebih bersedia untuk membantu orang, seperti itu. Baik hati pokoknya. Oke, itu dia energi antara kamu dan si dia. Saya akan shufflekan bagaimana kisah kalian di bulan Agustus. Oke, kisah asmaramu di bulan Agustus. Wow, take care ya, karena akan ada jealous, akan ada sepertinya tuh gambarnya tuh dua orang dipakai berebut ya. Jadi take care buat kalian yang berada di cinta segitiga atau bersegi-segi ya. Hindari sebisa mungkin untuk berkonflik, oke? Apalagi kalau pas lagi ada pasangannya dia ya. Tuh, nanti habis berkonflik kalian akan ada yang ghosting, akan ada yang on off ya, pergi meninggalkan, nanti balik lagi, seperti itu. Tuh, karena cintanya bertahan. Ini sih lucu, guys. Ya, akan ada dramanya nanti itu, guys, bulan 8. Sorry, kok saya nguap sih? Sorry, guys. Di sini ada Eight of Swords, stuck, nggak tahu mau ngapain. Ada sedih, ada bahagia, ya. Ada kesal, ada juga merasa marah, seperti itu. Stuck energinya, nggak tahu mau ngapain. Di sini Queen of Swords, kalau aku lihat ya, take care ya. Bisa jadi kamu misalnya orang ketiganya dan dia memiliki pasangan. Kalau kalian berkesempatan bertemu secara face to face, hati-hati, takut terjadi sesuatu. Pokoknya be calm aja ya, jaga sana sini tuh ada kebimbangan. Jadi ya, kalau aku lihat ya, take care dengan misalnya kamu menjadi orang ketiganya, dia pasangan resminya. Nah, ada kesempatan nanti mungkin kamu akan bertemu untuk bulan Agustus ya. Walaupun enggak, mungkin pas lagi telepon dengan suaminya, terus kamu ada di sampingnya. Jadi take care setiap momen, mau jaga, oke? Ada Nine of Swords ya. Kalau aku lihat sih kebanyakan baik komunikasi ya. Tuh, Seven of Pentacle, karena kalian orang yang sama-sama sibuk. Bulan Agustus kalian sangat sibuk, jadi ya mungkin konfliknya itu bukan dalam pertemuan, bisa juga konflik dalam komunikasi, seperti itu, guys. Oke, saya akan shufflekan dari
Love Oracle. Ya, sebetulnya apa sih koneksi, apa sih yang terjadi antara kalian? Oke, tuh selalu memikirkan dan menginginkan momen dengan kamu kembali, ya. Rindu menikmati momen denganmu. Pokoknya dia itu betul-betul rindu. Energinya tarik menarik, guys. Itulah yang bikin gak selesai-selesai urusannya, ya kan. Jadi kalian sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan. Semuanya berusaha untuk fokus dengan pasangan masing-masing. Ini untuk yang cinta bersegi-segi ya, ada juga yang cinta segitiga. Semua fokus dengan kehidupan masing-masing, tapi secara energi nggak bisa saling melupakan, malah semakin merindukan. Separation bikin sakit hati ya, semakin menghindar semakin sakit hati kalian. Tuh, I like you, ya kan. Ini ada toksiknya, ada macam-macamnya, tapi itulah cinta, guys. Dan di sini tuh ya dia akan mengabari ya, dalam waktu dekat ada yang akan ngajak komunikasi. Tuh, sakit sebetulnya ya, nggak mampu juga untuk healing tuh, walaupun berusaha nih. Sebagian dari kalian nih yang perempuan, kalian itu sangat berusaha untuk self love, melupakan dia, tapi ya nggak bisa, dianya selalu ngajak untuk pertemuan seperti itu. Wow, pantas hot with a key. Ternyata kunci hatimu ada di dia, ya. Kamu merasa bahagia ketika bersama dia, dia merasa bahagia ketika bersama kamu. Itu yang terjadi, faktanya seperti itu. Walaupun realitinya kalian sama-sama punya pasangan, atau mungkin salah satunya seperti itu, guys. Atau mungkin kalian kalau sama-sama single berarti ya pihak ketiganya adalah pekerjaan, kesibukan seperti itu. Oke, saya akan sampaikan untuk isi hatinya sesungguhnya saat ini pasangan kalian. Tuh, udah beberapa hari ini saya general reading selalu keluar the moon. So sad, sangat sedih, guys, sedih merindukan kamu. Oke, kita lanjut. Oke. Tuh, sangat menyayangi kamu. Isi hatinya loh, dia sangat sayang sama kamu. Dia tuh merasa nyaman dengan kamu, merasa nyaman. Iyalah, karena pasangan jiwa pastinya ya. Ada 9 lagi tuh, 9 of cup, 9 of pentacles. Dia merasa bersama kamu tuh masa depannya bisa stabil seperti itu. 9 of wands tuh, dia akan datang on the way, ya kan. Tuh, nanti pasti dia akan menemui kalian, akan mendapatkan kalian apapun tantangannya. Ini kalau udah nggak kuat energi kerinduannya, nekat loh, beneran ini, guys. Tuh, High Priestess ya. Sekarang terkadang dalam separation ini kalian fokus dengan keluarga, dia fokus dengan keluarga ya, atau pasangan masing-masing. Kalian sambil healing ya, sambil mencoba untuk mengalihkan perhatian, tetapi tetap nggak bisa tuh, karena ada feeling romantis antara kamu dan dia ya. Ada cinta, ikatan cinta, yin yang energinya tuh. Tapi ya kalian sama-sama masih harus berproses karena masih mendengarkan ego ya, masih mempertimbangkan dengan kenyataan kalian yang sama-sama punya pasangan seperti itu. Tuh, LDR, menunggu waktu, saling memperhatikan dari kejauhan. Keren, guys. Kalau aku lihat sih energi kalian untuk bulan Agustus ya, ya berusaha mendekat ya, berusaha mendekat, baik komunikasi kah atau ya, tapi tantangannya ya kalau kalian yang udah di situasi cinta segitiga dan bersegi-segi, tantangannya itu sangat berat, jadi hati-hati ya. Karena aku lihat di sini nih, yang cowoknya yang pasti nekat menuju ke kamu ketika dia sudah nggak bisa nahan rindu lagi.
even mungkin kalau ketemu itu hanya sebentar, hanya sebatas ya, hanya sebentar saja, mungkin hanya ngobrol biasa, tapi kan teralirkan secara energi orang pasangan jiwanya kamu, ya kan? Gimana dia nggak merasa energinya tuh semacam jumping vibrasinya ya. Aku rasakan ini beberapa hari ini, minggu ya, dalam ya sudah mau 1 minggu ini, energinya tuh vibrasinya jumping loh guys. Jadi zigzag naik turun ya kan, up and down. Kadang kalian merasa sedih, kebanyakan lagi sedih sih kalau aku lihat ya, nggak di general, nggak di personal, kebanyakan memang seperti itu. Karena memang hari ini tanggal 1 Suro ya, kalau kita orang Javanes kan bulan leluhur ya, tahun baru orang Jawa. Juga dalam Muslim juga ada 1 Muharram ya, bertepatan. Dan sekarang kalau di Chinese itu yesterday tanggal 1-nya ya, berarti sekarang tanggal 2 ya, bulan 7 month, bulan leluhur juga. Jadi ya kalau di kepercayaan Chinese, bulan leluhur itu semua gate dibuka, entah gate go to heaven, go to hell, seperti itu. Jadi ini saatnya koneksi true love itu terkoneksi ya saat ini, karena spiritnya itu sangat vibrasinya tinggi, nggak ada batas, karena dibuka semua gate-nya, pintunya, pintu ke surga, pintu ke neraka, pintu, pokoknya sudah campur jadi satu, boleh kemana aja. Dan makanya orang kalau yang Chinese Taoism ya khususnya itu memang ada sembahyang 7 month ya, mempersembahkan. Sama juga orang Jawa juga seperti itu kok ya. Kalau yang kejawen kalian pasti tahu ya. Terkadang seperti saya juga kejawen Javanese, tapi saya kombinasi juga dengan Chinese ya, juga ada dari Kristen seperti itu. Jadi energi itu bukan kita yang journey orang life, itu bukan kita yang memilih, tapi ya land kita gitu, energi kita, bukan orangnya tapi energi kita yang memilih mau lari kemanapun. Misalnya darah saya darah Javanese, terus spirit saya mix dengan Chinese ya, pasti ya ke situ juga. Jadi ada pesan yang perlu diemban gitu. Kalau orang kejawen kan gitu, ada pesan yang perlu diemban. Apalagi kalau feng shui-nya kita udah, wah ini pilihan, intinya seperti itu ya, berarti ada sesuatu misinya di dalam diri kita, intinya seperti itu. Jadi memang ini udah beberapa hari ya sebelum, ya biasanya persiapan sih ya kan, sebelum 3 harian atau 5 harian sebelum surah, kadang lah seperti itu. Itu udah terasa banget vibrasi ya. Buat kalian yang suka dengan leluhur, misalnya suka bersiarah, nah itu bulan-bulan sekarang itu bagus banget guys. Jadi kita bersiarah ke makam nenek moyang atau makam ya, tempat-tempat wali songo atau mana untuk kalian yang orang Jawa ya. Nah itu bagus juga ya. Tapi kalau kita sudah bersiarah ke tempat mana-mana, tapi jangan lupakan siarah ke tempat orang-orang terdekat kita, misalnya eyang yang sudah meninggal, seperti itu. Karena ya life is a journey. Ketika kita mendoakan bersiarah ke kuburan, memang orangnya sudah punya journey, sudah punya kehidupan. Mungkin eyang kita terlahir di negara Eropa atau Amerika, tapi kan kita mesti koneksi melalui kuburan itu kan, tempat dia dulu punya body ada di situ ya kan, dikubur di situ. Jadi istilahnya ada tempatnya. Kalau orang telepon, oh itu telepon tempatnya di situ, kayak telepon rumah gitu. Jadi ya ada tempat untuk kita terkoneksi, intinya seperti itu. Dan
untungnya apa buat kita kalau kita sangat menghormati leluhur? Karena apa guys, kehidupan orang itu kan ya memang ada sih ya, kita juga kalau Tuhan kasih kita bisa baca bagaimana orang punya journey ya, sekalipun eyang-eyang kita sudah terlahir di kehidupan yang baru ya, menjadi orang lagi. Kalau kita terkoneksi, kalau dia orang hidupnya baik, diberkati Tuhan, juga akan memberkati kita juga kalau kita saling mendoakan, karena ada koneksi seperti itu guys ya. Jadi jangan salah, terkadang namanya ini pelajaran spiritual ya guys. Jadi gini, kenapa ada soulmate, kenapa ada twin flame ya, kenapa ada karmic. Nah, hubungan-hubungan ini itu sebetulnya itu ilmunya satu, nyambung semua. Kalau di Jawa tuh Javanes ya, kejawen nih, siapa yang suka kejawen? Kejawen itu kita kalau spiritual ada sedulur papat, 5 pancer, itu semua angel. Nah, kalau di Chinese itu ada angel heaven juga 4 ya kan, pancernya ya diri kita, energinya seperti itu. Terus kalau ilmu luar negeri internasional itu twin flame. Twin flame itu kita terkoneksi dengan seseorang. Nah itu juga kenapa kita harus ketemu dengan misalnya kamu misalnya katakan saya lah ya, saya aja, saya orang Jawa, terus twin flame saya terlahir sebagai orang luar negeri, misalnya Eropa gitu ya, pasti nanti ada jalannya untuk menuju ada pertemuan, intinya seperti itu. Dan twin flame saya ternyata itu adalah soul family-nya saya dulu. Jadi ada dulu eyang-eyang saya seperti itu ya, jadi terlahir kembali misalnya menjadi orang Eropa itu tadi, dan nanti ketemu dengan saya seperti itu. Journey orang punya kehidupan journey itu seperti itu guys, jadi terkoneksi ya, saling menyelamatkan. Kayak misalnya kamu terlahir sebagai orang Jawa Barat ya, katakanlah contohnya seperti itu. Terus dulu kamu punya lover, punya cinta, mungkin dulu pas true love kamu terlahir sebagai eyang, dan di ujung usianya eyang atau kakek lah ya, kakek kalau orang Jawa Barat nyebutnya apa, kakek, terlahir menjadi orang menjadi salah satu cucunya atau cicitnya. Di ujung usianya dia kamu nemenin dia, padahal itu sebetulnya true love loh, koneksi kan. True love akan selalu menemani energinya ya, walaupun mungkin dia sudah meninggal, kamu nggak tahu ternyata dia terlahir kembali menjadi misalnya orang Amerika. Nah kamu berjodoh dengan orang Amerika, nah itulah twin flame kamu. Seperti itu, hidup itu reinkarnasinya ya seperti itu ya. Tapi setiap orang punya story beda-beda ya. Kalau bisa dilihat, yang tahu persis perjalanannya diri kita sendiri. Kenapa sekarang orang harus punya pasangan jauh, misalnya di ujung di ujung kutub tetap ketemu ya, karena ada vibrasi yang luar biasa seperti itu. Memang kalau twin flame itu adalah nggak pergi kemana-mana. Jadi misalnya sekarang misalnya saya ketemu twin flame saya orang Eropa misalnya seperti itu, dan itu adalah yang dulunya adalah soul family saya. Nah seperti itu, nggak pergi kemana-mana seperti itu. Ya dia lagi yang jaga saya punya energi, dia lagi seperti itu. Nanti kalau saya sudah jalan melanjutkan journey ya, pasti nanti alam semesta kemas lagi, bertemu dengan dia lagi seperti itu guys. Journey, life journey itu kebanyakan seperti itu, tergantung kualitinya juga. Misalnya orang yang dulu terlahir sebagai raja-raja, kayak orang Javanes kan ada Raja Majapahit atau Raja Mataram gitu ya kan. Nah ya beda dengan orang yang biasa, maksudnya punya journey, bukan hanya sekitar itu aja ya kan. Makanya kadang ada orang hamil
udah mau 4 bulan suaminya meninggal. Sebetulnya roh suaminya itu ke dalam baby itu gitu loh. Tapi nggak semua orang bisa punya pikir, makanya orang punya ilmu spiritual itu kalau nggak bicara dengan yang spiritual itu bisa dikira gila. Karena apa? Kita bukan orang normal. Kalau spiritual itu udah bisa membaca, oh dia punya energi larinya ke sini gitu. Tapi kan manusia tertutup mata batinnya, tertutup. Ya nanti kalau udah sangat spiritual semua bisa terbuka. Makanya di situ agama berperan seperti itu. Jadi gitu ya guys. Kalau dalam journey ilmu alam semesta ya, memang alam semesta itu, kalau spiritualis ya pasti tahu tentang ilmu alam semesta ya, karena kita journey-nya ya memang journey alam semesta. Tetapi ya kita harus paham bahwa dunia ini ya harus ada agama ya, harus pilih salah satu agama. Apalagi negara seperti Indonesia, kita harus punya satu agama ya kan, intinya seperti itu. Jadi ya buat kalian yang paham ya dengan saat ini, mungkin kalian muslim juga, yang muslim nih, sekarang 1 Muharram ya, terus yang suro sekarang 1 suro, orang Jawa, Javanese. Terus buat yang Chinese sekarang sudah 7 month, bulan leluhur. Jadi ini saatnya terkoneksi dengan orang-orang yang kita kasihi ya, apapun itu judulnya. Pokoknya kalau nggak paham dengan spiritual, yang penting kita sharing love ya, mengirimkan energi cinta, walaupun untuk leluhur kita, eyang kita yang sudah nggak ada, seperti itu. Karena itu menyelamatkan energi kita juga kan, sharing love. Jadi terkoneksi, ketika kita sharing love, dia di sana hidup bahagia ya, entah di Eropa, Amerika, Afrika. Nah kan kita dapat transferan balik. Itu kan hukum alam semesta itu seperti itu. Kalau kita mengirim cinta, kita dapat cinta. Kita mengirim berkah, kita dapat berkah, seperti itu. Jadi harus terkoneksi. Nah itu kenapa beberapa hari ini energi isinya kerinduan terus, demun terus, banyak loh. Karena saya yakin bagi banyak di antara kalian yang terkoneksi dengan soulmate dan twin flame. Di sini kalian nggak paham ya, kalau soulmate, twin flame itu ya masa lalunya, journey past life, yang dinamakan past life. Kalau udah journey twin flame itu udah tahu bahwa past life-nya dulu aku tuh seperti apa. Nah itu kalau diasah terus spiritualnya kalian pasti tahu. Dan ya kalau aku lihat sih banyak di antara kalian yang mungkin ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa beda country. Nah itu cara alam semesta mengemas twin flame kamu, padahal dulunya juga dia terlahir jadi orang Indonesia, terlahir jadi orang luar negeri, seperti itu ya kan. Indah kan? Karena apa? Karena alam semesta dan Tuhan itu tahu energinya mau jedul di mana biar ada keseimbangan, seperti itu. Ada yin yang, ada feng shui kalau untuk ajaran di Chinese ya. Nah seperti itu ya guys. Jadi ya bulan ini adalah bulan dari bulan berkah untuk tiga race ya, kepercayaan ya. Ada Taoism atau Buddhis orang Chinese, ada Kejawen ya orang Indonesia, terus ada Muharram juga Arab ya, seperti itu. Budaya itu 3 jadi 1. Nah semua dapat ya, mau kalian Muslim, Kristen dapat doanya. Dan untuk yang Javanese apalagi nih ya, untuk kalian yang ada, apalagi kalau kalian udah keturunan Jawa, kalian Chinese juga, wow keren. Jadi kita kenali diri kita melalui alam semesta ya, juga kita membaca bahasa alam semesta ya, melalui kehidupan kita, seperti itu guys. Tuhan itu sangat romantis. Alam semesta itu sangat romantis. Jadi jangan heran kalian sekarang misalnya terkoneksi dengan pacar kalian atau pasangan, ketemu ya, sudah sama-sama punya pasangan, kalian masih
jatuh cinta, ya nggak bisa menyalahkan karena punya koneksi masa lalu. Mungkin dulu dia sebagai sahabat ketemu di kehidupan sekarang, mungkin dulu dia sebagai pasangan kekasih, mungkin dulu dia sebagai orang tuanya atau saudaranya, seperti itu. Jadi twin flame juga, misalnya kalian punya twin flame, katakanlah misalnya orang luar negeri, orang Cina lah misalnya ya, twin flame kalian orang Cina misalnya, seperti itu. Terus nah orang Cina itu dulunya ya sebagai orang Indonesia, atau bisa kamu yang dulunya sebagai orang Cina, seperti itu. Karena ya sudah pasti dulu pernah dalam satu life story ya, ada pernah hidup bersama, atau memang family-nya kalian bisa seperti itu. Twin flame memang dari soul family juga. Oke guys, jadi paham ya itu kenapa beberapa hari ini energinya adalah energi kerinduan ya, karena memang ini bulannya ya, bulan untuk semua leluhur itu sangat nggak ada batasan untuk terkoneksi dengan kita. Makanya ya buat kalian yang muslim pada sembahyang doa malam seperti itu, sama juga yang Buddhis Taoism juga kan, ada sembahyang 7 months supaya kita kirimkan cinta, supaya yang di dunia ini bekerjanya energi cinta ya. Jangan ya cinta harus diekspresikan seperti itu. Oke guys, saya akan sampaikan untuk lubuk hatinya yang ingin dia ungkapkan kepada kalian. Wow, I know that I crossed the line with you. Dia tahu, dia merasakan ya. Oke, di sini I love you before you could leave me. Ini yang bersegi-segi. Cinta bersegi-segi. I can't stop thinking about you. See? Saya akan ambilkan 5 saja. We both know I'm not the one for you. Tuh. Karena kamu ada yang punya. One more. I know exactly what I was doing. Dia tahu apa yang sudah dia lakukan. Bottom of the deck. Wow, I'm afraid to contact you. Ternyata dia ada yang takut. Sebetulnya energinya sangat dekat ya. Selalu thinking of you. Selalu merindukan, sedih ya. Dan ya, kirim doa. Yang terbaik adalah kirim doa. Solusi terbaik adalah kirim doa. Oke guys. Jadi ya apalagi bulan-bulan spesial seperti ini, kirim doa banyak-banyaknya. Itu pasti sampai guys. Don't worry ya. Jadi itu yang akan terjadi untuk bulan depan, bulan Agustus. Memang ya buat kalian yang berada di situasi cinta segitiga dan bersegi-segi, take care ketika kalian terkoneksi dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Takutnya begaduh dalam pertemuan face to face, hindari. Terus juga dalam komunikasi, mungkin saat pasangan yang terkoneksi ini mungkin sedang bersama kamu dan nanti dia calling untuk pasangan resminya. Nah, tikar kamu minggir dulu gitu. Pokoknya hindari untuk adanya drama atau konflik karena ini ada antisipasi. Oke? Tapi kalau yang lain-lain sih ya pasti akan ada yang segera menuju ke kamu ya, karena memang nggak tahan untuk mengekspresikan cinta, untuk menyampaikan rindu karena sudah rindu, sudah di kondisi yang sangat sedih. Rindunya itu sedih guys ya. Tapi memang sih walaupun nggak ketemu dengan orangnya, yang penting secara energi kita doakan pasti juga sampai. Oke guys, wah it's so beautiful energy. Saya akan readingkan untuk zodiak. Ada dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus. Dan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini, wow, keren banget. Hanya ada satu energi yang strong ya. Iya. Pisces menang karena ada the moon ya, betul-betul energi kerinduan. Oke guys, apapun yang akan terjadi dalam kisah asmaramu untuk bulan Agustus, pokoknya hadapi dengan hati yang tenang, tetap ekspresikan cinta ya. Apapun yang dihadapi, sekrodit apapun, stay calm, stay cantik, pasti akan baik-baik saja. Kalau sudah bingung sangat, misalnya kok
situasinya toxic ya, diam, fokus yourself, itu aja kuncinya. Oke, thank you so much ya buat kalian yang sudah selalu setia dan selalu meluangkan waktu untuk mengikuti dengan saya. Saya harap kalian selalu enjoy, happy, dan semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.